Kalau ada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita, hakikatnya itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengatur, Allah yang menghendaki. Untuk apa? Untuk ujian bagi kita dan ujian bagi orang tersebut. Bagi kita diuji dengan, supaya dengan kita diputuskan silaturahim itu, mampukah kita untuk bersabar, untuk tetap menjaga silaturahim. Bukan ego kita yang bicara, bukan nafsu kita yang bicara, tapi iman kita yang bicara. Ketika ada orang bilang, ya sudahlah, kita putus sekarang sama silaturahim kita, Lebaran gak usah datang ke rumah saya, tapi kita tetap mau datang, tetap menyambungkan. Karena kita yakini bahwa sesungguhnya orang mengatakan seperti itu, hakikatnya adalah Allah yang menghendaki dia berbuat seperti itu. Untuk apa? Menguji kita. Supaya apa? Supaya kita ini teruji apa tidak. Mampukah kita menghadapi sikap kasar orang lain? Mampukah kita tetap memegang tali persaudaraan di saat orang tersebut nggak mau lagi bersaudara dengan kita? Kalau kita turuti nafsunya orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, maka kita akan semakin hari akan semakin jauh. Kalau kita sudah mengikuti permusuhan dengan saudara, lama-lama kita akan ditemani oleh setan. Kalau setan sudah masuk ke dalam pergaulan kita dengan saudara kita, maka semakin hari akan semakin direnggangkan, semakin dikompor-komporin, semakin parah permusuhan itu. Akhirnya timbullah permusuhan abadi yang tidak selesai sampai ujung-ujungnya dia meninggal dunia masih dalam kondisi membenci saudaranya. Yang kedua ya seperti orang yang tawakal. Artinya ketika kita sudah berusaha, ketika kemudian kita diputuskan silaturahim, kita ketemu orang pelit tapi masih sering minta bantuan, kita ketemu orang yang berbuat zalim kepada kita, maka ketika itu kita harus tawakal. Tawakal apa? Kalau kita sudah tawakal, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, biarlah dia berbuat curang kepada saya, biarlah dia memusuhi saya, biarlah dia memutuskan silaturahim dengan saya, tapi saya tidak akan pernah memutuskan silaturahim itu. Saya tidak akan pernah benci dan pelit kepada orang itu, dan saya tidak akan pernah memusuhi orang yang berbuat zalim kepada aku. Akhirnya lama-lama al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Pertama mungkin sekali dua kali dia putuskan silaturahim dengan kita datangi, dia tutup pintunya. Tapi ketika besok kita datang lagi, kita temui orang tersebut, mungkin tetap nggak membukakan pintu. Besok kita datang lagi, lama-lama dia akan bukakan pintu meskipun dengan sikap yang tidak nyaman, yang tidak indah dipandang, tapi paling tidak dia mau menemui kita. Dan kalau orang sudah ketemu dengan kita, meskipun dalam kondisi tidak suka, lama-lama dia akan bisa menerima kita, meskipun tadinya dia bersumpah tidak akan bisa menerima kita. Itu tadi, dengan iman kita yakini bahwa Allah yang mentakdirkan semua ini terjadi, dan kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang yang berbuat zalim, sesungguhnya ketika orang berbuat zalim kepada kita, itu hakikatnya juga Allah yang menentukan. Untuk apa? Untuk menguji kita. Saat kita dizalimi oleh orang tersebut, mampukah kita memaafkan? Allah aja Maha Pengampun. Memang tidak gampang. Kadang-kadang keikhlasan itu harus kita paksakan dulu. Jangankan keikhlasan, Pak, kewajiban sholat saja kita masih ingat dulu, harus dipaksa dulu sholat 5 waktu. Awalnya dipaksa, tapi lama-lama ikhlas. Percayalah, ketika kita dizalimi oleh orang lain, memang berat kita untuk memaafkan ketika kezaliman itu sudah parah. Tapi kalau kita paksakan hati kita untuk bisa memaafkan kezaliman orang tersebut, mungkin hari ini tidak bisa, besok kita lakukan lagi. Kalau cuma maaf di lisan gampang, tapi ikhlas di hati itu yang berat. Tapi ikhlas itu akan terjadi dan tercapai ketika kita paksakan untuk ikhlas. Lama-lama ikhlas itu bisa kita dapatkan. Termasuk orang-orang yang selama ini berbuat zalim yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi intinya ceramah kita pada hari ini bahwa setiap umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan surga itu kelasnya ada 3 ditinjau dari sisi akhlaknya. Yang pertama, Nabi menjamin surga di level yang paling bawah
bagi umatnya Kanjeng Nabi yang mampu meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun dia pada posisi benar. Yang nomor 2, surga. Nabi jamin di pertengahan surga bagi umatnya yang mampu meninggalkan dusta meskipun bercanda. Dan yang nomor 3, surga. Nabi jamin di tempat yang paling tinggi bagi umatnya Kanjeng Nabi yang mampu berakhlak baik. Dan akhlak yang terbaik adalah mampu memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Yang kedua, mampu memberi orang yang pelit dengan kita. Yang ketiga, mampu menghubungkan silaturahim kepada orang yang telah bersumpah memutuskan silaturahim dengan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan derajat surga yang paling tinggi nanti di hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil wilayah wa inna na'udzubika min syarri hadhil wilayah wa inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa TV One di mana saja Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.